Akhirnya suaranya itu jatuh plak gitu ya. Dan itu sakitnya gak seberapa, tapi malunya Masya Allah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Tia. Video kali ini adalah video spesial 16.000 subscriber. Sebelum videonya dimulai, Tia mau berterima kasih banyak ke teman-teman semua yang udah subscribe, yang udah terus support Tia, udah ngedukung Tia, nyemangatin Tia buat bikin konten lagi, bikin video-video yang baru. Semoga Tia bisa selalu menebarkan kebaikan ke teman-teman semua. Doain ya, semoga channel ini semakin berkembang dengan isi yang bermanfaat. Video kali ini tuh Tia bakal bikin Q&A yang udah Tia buat di sini, di Instagram Cerah-Cerah Tia ini. Oh ya guys, sebelumnya mohon maaf banget ya, ini rekamnya tuh di dalam mobil karena di dalam rumah itu takut ganggu orang rumah. Di rumah Tia juga ada anak kecil, jadi susah buat kondusif. Jadi Tia ini nyari tempat yang sepi, ya udah Tia jadinya di dalam mobil sini. Nah, video kali ini tuh bakal dibagi jadi dua part. Yang part pertama ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang personal, yang santai-santai aja. Dan nanti untuk video yang selanjutnya di part kedua itu Tia bakal jawab pertanyaan seputar tentang bisnis. Oke, kita mulai aja. Ini pertanyaannya dari gak usah disebutin lah ya namanya. Hal yang paling memalukan Kak? Sebenarnya kalau misalnya dibilang hal paling memalukan itu banyak banget. Karena Tia itu orangnya bukan sedikit, emang orangnya tuh ceroboh. Terus ada satu kejadian yang ini tuh sampai berulang-ulang kali Tia lakukan dan Tia nggak kapok-kapok. Jadi cerita tuh kayak gini, Tia tuh mau pergi. Nah, perginya tuh kan naik mobil bareng keluarga, bareng mama, bareng kakak. Terus Tia masuk mobil. Selama perjalanan ya aman-aman aja, Tia enjoy aja. Terus waktu udah mau nyampe di tempat yang dituju, Tia lihat ke bawah dong ya. Tia siap-siap mau pakai sendal dan yang lainnya. Dan ternyata Tia gak bawa sandal, Tia gak pakai sepatu. Dan itu oke, Tia gak bawa sepatu, langsung panik kan ke mama, bilang gak bawa sepatu. Terus ya udah tuh, kejadian pertama itu terselamatkan karena Tia itu perginya emang mau belanja bulanan niatnya. Ya udah akhirnya mama beliin dulu sendal, terus Tia pakai, terus Tia langsung masuk. Terus kejadian kedua kali itu juga sama kayak gitu, tapi untungnya terselamatkan. Jadi Tia beli dulu baru Tia jalan-jalan. Untuk yang kejadian ketiga kalinya ini tuh lebih parah. Jadi Tia ingat gak pakai sepatunya itu bukan di awal, bukan di pertengahan perjalanan, tapi ini tuh udah sampai di tempatnya. Jadi ya mau gimana lagi, waktu udah nyampe Tia bilang lupa lagi pakai sendal. Dan akhirnya ya udah mama Tia udah males gitu, sama Tia udah nggak peduli gitu kan. Terus kakak Tia juga ya udah nggak ada yang peduli gitu ya sama Tia, soalnya kayak udah keseringan. Jadi Tia dibiarin aja gitu ya. Udah akhirnya Tia terpaksa buat nyeker ke tempatnya. Jadi waktu itu tuh Tia mau pergi kayak survei rumah gitu. Ya udah akhirnya Tia jalan ke gang, itu nyeker, liatin orang-orang, terus ketemu bapak yang buat survei rumahnya juga nyeker. Itu sumpah malu-maluin banget, tapi alhamdulillah tuh Tia tuh pakai kaos kaki. Jadi anggap aja sih kaos kakinya itu sepatu gitu ya. Nah, pas waktu pulang baru deh Tia beli sendal ke warung. Itu pun kayak malu gitu loh belinya, beli sendal terus ya gitu deh. Pokoknya sama Tia itu sebenarnya banyak kejadian yang memalukan ya. Tia juga pernah di toko swalayan, bukan toko swalayan, di toko perabotan gitu. Jadi Tia tuh lagi bawa stroller. Nah, stroller itu Tia biasa loh kalau misalnya gitu ya, Tia tuh jahil megang strollernya tuh kayak dipeluk gitu. Terus dia tuh jalan tuh nggak tahu licin, nggak tahu apa lantainya, dan akhirnya strollernya itu jatuh ke depan Tia. Tinggal sih ini tuh Tia, ini tuh stroller, dan strollernya itu Tia tuh meluk strollernya gitu loh posisinya megangnya, dan akhirnya strollernya itu jatuh plak gitu ke Tia. Dan itu sakitnya gak seberapa, tapi malunya Masya Allah. Lanjut, ada pertanyaan, Kak Tia, kalau ada orang yang susah banget dibilangin itu gimana? Menurut Tia, tugas kita sebagai manusia ya, bukan seorang muslim aja, sesama manusia itu emang saling mengingatkan Kak. Kita tuh wajib untuk mengingatkan kalau misalnya itu emang salah. Jadi kalian laksanain dulu tugas kalian, yaitu mengingatkan. Tapi kalau misalnya setelah kalian mengingatkan tapi ternyata orangnya itu tetap kekeh, tetap gak mau, tetap susah dibilanginnya, ya udah, yang penting tugas kalian udah selesai sampai di situ. Dan poin terpenting adalah kalau misalnya kalian mau ngingatin seseorang itu dengan cara yang baik, gak secara terang-terangan, gak bikin malu-maluin dia, gak bikin sakit hati dia, ya kalian bisalah PC dia, chat sama dia, atau kalian langsung ketemu
empat mata. Yang penting kalian tuh nggak bikin sakit hati dia dan nggak malukan dia di depan orang banyak. Itu nggak baik. Terus kalau misalnya kalian udah ngelakuin itu semua, ya udah, tugas kalian udah selesai. Ya hasilnya itu kayak gimana, mau dia terima, mau dia berubah, itu gimana dianya aja. Itu nggak ada hubungannya lagi sama kalian, hubungannya udah dia sama yang di atas. Lanjut, pertanyaannya adalah tanggal bulan lahir, tanggal bulan tahun lahir Kak. Kasih tahu jangan ya. Aku tanggal 31 Oktober 2004. Enggak deng, 2001, 31 Oktober tahun 2001. Kak, pakai HP dan efek apa buat foto produk sebagus itu? Jadi Tia pakai ini, HP Tia ini. Nih, Vivo V7 Plus, bukan iPhone ya guys. Gak percaya? Nih. Vivo V7 Plus, HP Tia itu ini dari awal banget Tia ngonten, dari Tia punya Instagram cerah-cerah Tia, HP Tia belum ganti, ini pakai Vivo V7 Plus. Terus kalau misalnya aplikasi buat edit fotonya itu ada VisiCocam, Snapseed, sama kalian juga bisa pakai Lightroom, tapi Tia sering itu cuman pakai VisiCocam sama si Snapseed. Kalau misalnya caranya gimana biar produknya estetik, biar foto produknya itu bisa tertarik orang-orang, kalian bisa cek konten YouTube-nya Tia yang ini. Tia udah jelasin di situ. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Emang bener ya kalau kita dizolimi terus doa buruk buat orang lain itu bakal diijabah? Doa orang dizolimi itu akan cepat terkabulnya. Tapi kalau misalnya doa buruk itu bakal diijabah atau enggak, itu Tia gak tahu ya. Tapi Tia percaya dengan feedback. Jadi Tia percaya timbal balik. Kalau misalnya kita mendoakan yang baik-baik untuk orang lain, insya Allah doa-doa baik itu akan balik lagi ke kita sendiri. Kebalikannya kalau misalnya kita mendoakan yang tidak baik untuk orang lain, dan doa-doa juga itu akan balik lagi ke kita sendiri. Jadi apa salahnya sih kalau misalnya kita mendoakan yang baik-baik aja walaupun kita yang tersakiti gitu. Lebih enaknya kita mendoakan untuk kebaikan orang-orang yang menzalimi kita, biar orang-orang itu tuh lebih baik ke depannya, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kitanya dapat pahala, dan doa-doa itu juga akan balik lagi ke kita. Untung banget kan daripada kita ngedoain yang jelek-jelek, itu juga bakal malah kitanya yang rugi. Doa-doa itu bakal balik lagi ke kita. Lanjut pertanyaannya, kenapa Bandung dingin? Karena gak panas. Bener ya? Skip. Kak, bisa gak sih belajar lettering tanpa worksheet? Bisa banget. Tia dulu pakai worksheet juga, tapi cuman bentaran doang karena gak nyaman pakai worksheet. Soalnya kalau pakai worksheet itu otomatis gaya tulisan kita itu bakal hampir mirip sama yang di worksheet itu. Nah, Tia tuh pengennya di tulisan Tia itu ya udah tulisan gaya Tia sendiri, dan ya udah Tia jadinya belajarnya itu di kertas HVS yang polos. Kalau misalnya Tia nih ya, kalian awal-awal boleh pakai worksheet biar kalian itu terbiasa huruf A itu kayak gimana, huruf B gimana, huruf C gimana. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah lancar di situ, kalian pindah langsung ke kertas yang kosong biar kalian juga terbiasa buat tanpa worksheet. Soalnya kalau misalnya kalian terus-terusan pakai worksheet, berarti nanti kalian bakal ketergantungan buat cuman nebelin gitu doang. Lanjut, pertanyaannya ini bagus. Katia pilih jadi orang yang sukses atau orang yang bernilai? Maksudnya orang bernilai itu maksudnya akhlaknya bagus gitu ya, attitude-nya bagus gitu. Kalau disuruh pilih sukses atau bernilai, ya dua-duanya lah. Kalau misalnya boleh dua, ya kenapa harus satu? Kalau misalnya sukses tanpa bernilai itu sama dengan nol, ya nggak sih? Sukses, kalian punya banyak uang gitu, tapi kalian tuh nggak bernilai, kalian tuh nggak ada akhlaknya jelek gitu. Tapi kalau misalnya kalian bernilai doang, attitude-nya bagus, tapi kalian gak sukses, ataupun kalian ya biasa-biasa aja gitu ya, kalian juga bakal dianggap rendah sama orang-orang. Jadi kalau misalnya bisa sukses dan bernilai, ya kenapa enggak? Kalian harus, bukan kalian aja, tapi kita semua, Tia dan kalian harus sama-sama untuk menjadi orang yang sukses dan bernilai. Lanjut, ini pertanyaan santai. Udah bisa nyetir mobil, Kak? Mau dicoba? Enggak deh. Kalian bisa lihat video Tia yang ini. Nah, Tia itu cuman bisa spesialis
keluarin dan masukin mobil doang, atau keliling-keliling komplek Tia bisa. Tapi kalau misalnya untuk keluar rumah, untuk di jalan raya, Tia belum berani dan belum dikasih juga sama mama. Soalnya Tia belum belajar pakai mobil sendiri untuk keluar jalan raya. Jadi Tia harus belajar lagi buat pakai mobil ini ke jalan raya. Doain ya guys, semoga cepet bisa. Biar Tia mandiri, bisa kemana-mananya sendiri. Lanjut, ini dari teman aku nih pertanyaannya. Kenapa namanya coret-coret Tia? Kenapa nggak tulisan tangan seorang Tia gitu misalnya? Gimana ya kalau misalnya namanya tulisan tangan seorang Tia kan kepanjangan di username itunya, di nama IG-nya ya kan? Saya tuh bingung mau bikin Instagram tentang art, tentang seni Tia, tapi Tia tuh nggak mau kayak pakai bahasa Inggris gitu loh, pengen pakai bahasa Indonesia aja. Terus ya udah akhirnya terbuatlah coret-coret Tia. Coret-coret itu artinya coret-coret gitu, buatan Tia gitu. Lanjut pertanyaannya, Tia sering sakit gigi nggak? Kalau misalnya sering enggak, tapi Tia pernah sakit gigi plus lagi mens, lagi haid. Dan itu tuh pastinya lagi SMA, lagi sekolah. Kebayang gak sih itu singanya keluar semua, harimaunya, singanya. Pokoknya semua keluar deh, kayak disentuh aja tuh langsung ngambek, distowel dikit tuh langsung sensitif banget. Ditanyain PR udah atau belum, itu kayak langsung maung banget gitu. Seketika temen-temen Tia waktu Tia lagi sakit gigi plus haid itu langsung, si Tia aku naon sih? Ya, pengalaman yang sangat-sangat wow. Sakit gigi plus mens itu rasanya mantap. Pertanyaan selanjutnya, Kak Tia kapan ke rumah? Udah tak masakin sayur asam favorit, keburu dingin. Ih, ketahui sih aku suka makan sayur asem. Tia pernah ya emang bilang di Instagram gitu ya, Tia suka sayur asem. Rika Soliha. Oke, nanti Tia ke rumah kakak, tapi jangan lupa juga disiapin ayam goreng. Ayam goreng itu harus yang kering, terus tahu, tempe, sama sambal. Kalau bisa ada asinnya juga sih, itu mantap banget. Oh iya, jangan lupa juga harus wajibun kuduun itu pakai kerupuk, biar mantap. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Kak Tia sangat memotivasi aku. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. BTW Kak Tia bisa memotivasi orang lain tuh kayak gimana sih Kak? Sebenarnya nih ya guys, kalian pernah denger gak sih perkataan kayak gini? Orang yang sering menebarkan kebaikan, yang suka memposting tentang ayat suci Al-Quran, pokoknya tentang kebaikan gitu, itu tuh sebenarnya untuk dirinya sendiri. Nah, Tia juga kayak gitu. Sebenarnya Tia memotivasi kalian tuh, sebenarnya Tia tuh memotivasi diri Tia sendiri karena Tia butuh itu. Tia sering memotivasi kalian buat ayo bisnis, ayo semangat, jangan mageran, terus jangan insecure. Itu tuh sebenarnya Tia lagi nggak malamin itu semua. Mungkin seumuran Tia kayak gini nih, belasan, kayak 17 tahun, 16 tahun, sampai 20 tahun kayak gitu, pasti sedang merasakannya kayak mageran, insecurean, terus takut salah jalan, terus merasa kayak ya gitulah ya, pasti kalian juga ngerasain. Nah, terus Tia mendapatkan solusi nih dari masalah Tia itu, dan akhirnya Tia mau berbagi ke kalian. Jadi sebenarnya ya, orang-orang yang sering memotivasi, sering memberikan kebaikan, sebenarnya orang itu adalah orang yang sedang atau yang sudah merasakan apa yang kalian rasakan. Kak mirip sama Kartika SD. Siapa? Kita cari ya guys, Kartika SD. Wow, enggak tuh, jauh, ini mah gelis. Tapi kita coba ya. Mana ya guys, mana? Nih, kita coba. Tuh. Mana ya? Mirip kah? Enggak lah ya. Udah. Tapi terima kasih loh sudah dibilang mirip sama orang yang cantik. Terima kasih. Halo Kakak Kartika, ada yang bilang kita mirip. Ini masih sama orangnya. Kak Tia, skincare-nya apa? Air udu. Gak ada guys, bercanda.
Tia itu nih ya, kalau misalnya mau curhat tentang perskincarean, Tia itu nggak pernah ada yang cocok. Gak tau nggak cocok atau Tianya nggak sabaran gitu buat lihat hasilnya. Banyak jerawat di sini. Mungkin ini karena efek kamera aja, terus cahayanya bagus, jadi nggak terlalu kelihatan. Ini tuh Tia banyak banget jerawat di sini, beruntusan. Di sini juga di pipi-pipi, di sini juga banyak bekas jerawat. Sini ada jerawat. Itu tuh Tia mengalami ini semua dari SMA. Mungkin gara-gara ganti-ganti kali ya jadinya kayak gini. Ganti-gantinya juga karena Tia itu nggak ada yang cocok terus. Dan sampai sekarang akhirnya Tia lagi stop skincare. Tia cuman pakai cuci mukanya dari Safi yang warna putih. Belum stop ini pakai Zamron yang serangkaian itu bagus, emang bagus banget. Tapi lagi close order sayangnya Zamronnya itu. Jadi nanti kalau misalnya Zamronnya udah open order lagi, Tia bakal kembali lagi ke si Zamron itu. Tapi kalau misalnya sekarang karena Zamron lagi close order, Tia cuman pakai cuci muka dari Safi yang warna putih. Terus pakai tonernya itu pakai toner saffron. Air mawar yang dicampurin saffron. Udah kayak gitu doang. Terus buat jerawatnya yang lagi tumbuh-tumbuh ini Tia pakein Tamanu oil. Udah gitu doang. Dan ini yang paling penting adalah banyak-banyak minum air putih. Lanjut pertanyaannya mana ya? Pernah ngehadapin orang toxic nggak? Ceritain dong cara Tia ngadepin toxic people. Toxic people tuh gimana sih maksudnya? Kayak gimana sih? Gak ngerti juga. Alhamdulillah kalau misalnya Tia ya dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Tapi emang ada aja kalau misalnya temen yang ngeselin, di depannya baik tapi di belakangnya suka ngomongin, ya itu ada aja. Pastilah di setiap kehidupan manusia ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya Tia ngadepinnya, nggak ada nih orang yang di depan Tia itu baik banget gitu ya. Di depan Tia ya biasa aja kayak temen. Tapi kalau misalnya udah di belakang gitu ya, kayak ngomongin Tia, pokoknya ya kayak si Tia tuh apa sih gitu. Kalau Tia sendiri nanggepinnya apa? Santai bro, gak usah diambil hati, gak usah dipikirin, karena orang-orang yang kayak gitu yang ngapain gitu. Aku mah ya seneng aja hidup aku diurusin orang lain gitu ya. Kita mah udah gak usah terlalu dipikirin, gak perlu urusin hidup orang lain, urusin dulu diri sendiri udah bener atau belum. Kalau misalnya ada toxic people ya udah, kalau kalian gak bisa bertahan sama orang itu ya tinggalin. Tapi kalau misalnya kalian masih bisa bertahan dan bisa menjadikan orang itu lebih baik ya kenapa enggak. Tapi kalau misalnya udah gak bisa, udah gak tahan ya udah tinggalin aja. Goodbye, say goodbye, gak usah ditanggepin lagi ya. Ini ada yang ketinggalan. Motivasi terbaik yang Tia pernah dapet dong. Motivasi yang pernah Tia dapat sebenarnya banyak banget motivasi terbaik, dan ini bisa dipakai dalam setiap kondisi maupun sedih maupun senang. Adalah dari Umar bin Khattab, hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatiku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Jadi setiap kalian sedih, kalian ingat sesuatu yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Jadi ya tenang aja gitu, mau masalah segede apapun, mau rintangan segede apapun, ya sesuatu yang bukan menjadi milikmu ya nggak akan jadi milikmu. Tapi sebaliknya kalau misalnya emang itu buat kamu ya bakal buat kamu, nggak bakal jadi untuk orang lain. Jadi percaya aja dan yakin itu adalah motivasi terbesar Tia sih untuk segala kondisi gitu. Udah deh, kayaknya pertanyaan untuk personalnya itu segitu aja. Kita lanjut buat pertanyaan seputar tentang bisnis ya. Kita pindah ke video sebelah. Video sebelah mangga, silahkan teman-teman pindah ke video selanjutnya ya. Jangan di sini terus.